Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan memulai ibadah dengan nyanyian lagu Selamat Pagi Bapa. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, dan terima kasih juga Tuhan atas permintaan-Mu hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji nama-Mu. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Masih semangatnya semuanya? Mari kita menyanyikan lagu kedua. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Dia satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berguling bersama dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat pagi juga Miss dan Mister yang berbahagia. Senang sekali pagi hari ini Miss Lina kembali menyapa kalian di dalam ibadah SMP secara online. Baik, sebelum kita memulai untuk kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan untuk kami semua. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami, sehingga pada pagi hari ini kami
masih Tuhan izinkan untuk bisa belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami semua, baik anak-anak yang dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Engkau senantiasa memberikan hikmat untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, pagi hari ini kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, ya. Siapa yang tidak mengenal dengan tokoh yang bernama Nelson Mandela? Christina yakin kalian tahu, ya. Kalian tahu siapa Nelson Mandela? Ya, kita belajar dari kisah hidup dari Nelson Mandela ini, di mana Nelson Mandela ini ketika kecil dia ini sering dihina, dia sering dilecehkan, bahkan dia sering direndahkan, dibully, ya. Kata anak-anak zaman now itu adalah dibully. Kenapa Nelson Mandela ini sering dibully? Iya, karena Nelson Mandela ini lahir dengan kondisi keadaan kulitnya yang gelap atau yang hitam, ya. Jadi Nelson Mandela ini terkenal sebagai seorang pemimpin, seorang revolusioner yang luar biasa. Sekalipun dia sering didiskriminasi oleh banyak orang, bukan hanya dari negara Eropa, bahkan dari negara Asia pun, dari banyak negara, itu banyak sekali yang mendiskriminasi Nelson Mandela. Tetapi kita pagi hari ini belajar bagaimana Nelson Mandela ini menyikapi, ya, setiap bulian, setiap hinaan atau cacian dari banyak orang. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu dari Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27. Kita akan membaca bersama-sama, demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, luar biasa ayat ini, anak-anak, di mana Nelson Mandela, sekalipun banyak yang memusuhinya, banyak yang merendahkan dia, tetapi Nelson Mandela ini tidak membalas dendam, ya, tidak membalas setiap hinaan atau bahkan perlakuan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, meskipun Nelson Mandela punya kesempatan untuk membalas mereka. Nah, mengapa Nelson Mandela ini punya hati yang begitu besar, ya, untuk bisa mengampuni mereka? Karena Nelson Mandela ini ingat pengajaran, didikan yang diajarkan oleh guru sekolah minggunya pada waktu dia masih kecil, di mana guru sekolah minggunya itu mengatakan demikian, kalian harus bisa berbuat baik kepada musuh. Nah, perkataan dari guru sekolah minggunya inilah yang terus diingat oleh Nelson Mandela. Perkataan guru sekolah minggunya inilah yang membuat Nelson Mandela ini punya hati yang begitu lapang, ya, untuk bisa mengampuni orang-orang yang sudah memusuhinya, untuk bisa mengampuni orang yang sudah menjelek-jelekkan dia, menghina dia, mencaci dia, dan sebagainya. Sampai akhirnya Nelson Mandela ini menjadi dewasa dan bahkan menjadi seorang presiden, ya. Jadi Nelson Mandela ini adalah mantan presiden pertama yang berkulit hitam. Nah, Nelson Mandela mengingat setiap perkataan dari guru sekolah minggunya ini, ya, di mana dia harus selalu mengampuni siapapun orang yang sudah menyakiti hatinya. Dan Nelson Mandela ini memiliki komitmen di dalam dirinya bahwa dia harus menjadi pribadi yang memiliki kasih kepada orang lain.
apa yang didengar oleh Nelson Mandela pada saat dia kecil ini juga termasuk dari kisah di dalam Alkitab. Sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sama seperti yang ayat yang kita baca bersama-sama tadi. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 tadi, di mana dia mengatakan, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Siapa di antara kalian yang memiliki rasa benci, rasa marah, rasa kecewa kepada teman-teman, atau mungkin kepada orang tua, atau mungkin kepada orang-orang di sekitar kalian? Nah, pagi hari ini kita belajar dari kisah Nelson Mandela dan juga dari setiap pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita pagi hari ini. Di dalam bacaan kita pagi hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita melalui ahli-ahli Taurat, di mana Tuhan Yesus ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak menyukai dia. Tuhan Yesus ini dikelilingi oleh ahli-ahli Taurat, atau mungkin juga para kaum agamawan yang mengerti hukum Tuhan, mengerti hukum Taurat itu cukup baik. Ya, jadi misalnya mungkin kalau diajak berdebat itu mungkin bisa kalah begitu ya. Tetapi kita belajar bagaimana apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pagi hari ini adalah, sekalipun kita dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin secara kapasitas rohani dia lebih baik, ya, dia mengerti firman, dia mengerti banyak sekali hukum-hukum Tuhan, dan bahkan dia sudah melakukannya. Bahkan dikatakan mungkin mereka taat kepada agamanya, tetapi secara realitanya hati mereka dipenuhi dengan kebencian, iri, dengki, dan sebagainya. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus, sekalipun dia dikelilingi oleh banyak orang yang membenci dia, tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tetap mengasihi para ahli-ahli Taurat dan juga para ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama yang tidak menyukainya, yang seringkali membenci, bahkan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Anak-anak yang terkasih, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran para tokoh-tokoh agama ini, ya. Pikiran-pikiran mereka jahat. Yesus pun tahu apa yang jadi rencana mereka kepada Yesus. Yesus pun juga tahu. Tetapi sekalipun Yesus tahu mereka melakukan yang jahat dan tidak mau berhenti, tetapi Yesus ini menunjukkan teladan yang baik, sekaligus mengajarkan kepada murid-muridnya, termasuk kepada kita pagi hari ini, bahwa kejahatan harus dipatahkan dengan cara mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Anak-anak yang terkasih, di sekitar kita akan selalu ada banyak orang-orang yang tidak menyukai kita, betul ya? Akan ada banyak orang-orang yang akan iri, kecewa, atau bahkan mempunyai rencana jahat untuk kita. Tetapi kita perlu tahu bahwa kita harus belajar dari Yesus dan juga dari Nelson Mandela ini, di mana Nelson Mandela ini menjadi orang besar dan berpengaruh untuk dunia itu bukan karena dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bukan karena dia mempunyai kuasa. Ketika dia menjabat sebagai seorang presiden, dia punya kuasa, punya power untuk dia bisa membalas orang-orang yang menyakiti dia. Tetapi dia tidak melakukan itu, anak-anak. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan juga Nelson Mandela adalah mereka mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka. Nah, ini yang satu hal pengajaran yang sungguh luar biasa, yaitu mengampuni dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu akan selalu membawa orang jauh lebih besar dari yang
mereka pikirkan, dan bahkan bisa menginspirasi banyak orang untuk kehidupan mereka, ya. Jadi kita mau menjadi siapa? Apakah kita mau mencontoh seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, ataukah Nelson Mandela lakukan, ataukah kita mau bersikap keras kepala, keras hati, mau tetap hidup di dalam ketidaksukaan, kemarahan, kemudian banyak hal yang akhirnya meracuni hati kita sendiri. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita boleh mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Biarkan saja banyak orang yang mengecewakan hati kita, tapi kita perlu belajar bahwa kita harus bisa menjadi teladan dan kita bisa menginspirasi banyak orang melalui hal-hal baik yang ada di dalam diri kita. Jadi anak-anak, belajarlah untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Amin. Kita akan mengakhiri renungan ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini, yang sekali lagi mengingatkan kami untuk kami boleh belajar mengasihi, mengampuni orang-orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kami. Dan mampukan kami Tuhan memiliki hati yang lapang, untuk kami boleh memiliki belas kasihan, untuk kami boleh memiliki roh pengampunan yang luar biasa, untuk mengampuni setiap orang-orang yang sudah menyakiti hati kami, mengecewakan kami, bahkan yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kami. Mampukan kami menjadi teladan dan inspirasi bagi kehidupan banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.